Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, pada pagi hari ini materi pembelajarannya yaitu 1. Kita akan melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Yang kedua, mengukur pengukuran panjang dengan satuan yang sesuai dengan bendanya. Yang ketiga, melakukan konversi satuan panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Dan yang keempat, kita akan melakukan penjumlahan antar satuan panjang. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran itu, kita harus tahu dulu alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, ternyata alat yang digunakan untuk mengukur panjang itu macam-macam anak-anak. Seperti di sini contohnya, alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Yang pertama, penggaris. Penggaris ini biasa digunakan oleh anak-anak sekolah untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan berdimensi kecil. Biasanya kalian kalau sekolah membawa penggaris seperti ini. Biasa digunakan untuk menggambar di buku tulis, untuk pembelajaran matematika dan mengukur benda-benda yang skalanya kecil. Kemudian yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit. Digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Nah, biasanya kalau kalian ke tukang penjahit, biasanya badan kalian diukur dengan menggunakan meteran pita. Seperti ini contohnya. Untuk mengukur lebar badan kalian, tinggi badan, bajunya mau dibuat seberapa panjangnya, kemudian kainnya diukur seberapa panjangnya menggunakan ini, meteran pita. Selanjutnya anak-anak, untuk yang lebih panjang lagi, biasanya menggunakan meteran roll kecil. Ini biasa digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu dan lain-lain. Nah, Bu Guru juga membawa contohnya. Meteran roll kecil seperti ini. Pernah lihat ayah kalian menggunakan meteran roll kecil ini? Pasti di rumah kalian pernah melihat ayah kalian atau paman kalian biasa menggunakan meteran roll kecil seperti ini. Biasanya ini digunakan oleh tukang kayu ataupun tukang bangunan. Nah, untuk skala yang lebih panjang lagi, biasanya menggunakan meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah ataupun panjang ruang kelas, itu juga bisa menggunakan meteran roll besar. Tapi kali ini Bu Guru tidak membawa meteran roll besar karena mungkin terlalu besar. Jadi biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ketika mereka mengukur panjang jalan. Nah, itu menggunakan meteran roll besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambarnya seperti yang tadi Bu Guru sudah contohkan, alat ukur panjang. Yang pertama, penggaris. Nah, penggaris ini macam-macam. Ada penggaris segitiga, penggaris siku, penggaris biasa seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Ini namanya penggaris. Nah, yang kedua, meteran pita. Tadi biasa digunakan oleh penjahit, seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Selanjutnya, meteran roll kecil.
Seperti juga yang Bu Guru contohkan tadi, Bu Guru membawa, biasa digunakan oleh tukang bangunan. Nah, sekarang yang tadi Bu Guru belum bisa mencontohkan meteran roll besar, biasa digunakan untuk mengukur panjang jalan. Nah, anak-anak, itu tadi alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Karena kalian biasanya menggunakan alat ukur ini untuk mengukur sesuatu. Karena biasa dipakai untuk anak-anak belajar. Nah, kita lihat anak-anak. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter. Di sini biasa ditulis cm, tapi bacanya sentimeter. Selanjutnya, perhatikan cara mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris berikut ini. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Pensil yang akan diukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Ingat anak-anak, untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris, kita harus memulai atau meletakkan bendanya dari 0. Kan dari 1 ya, tapi dari 0 cm. Jadi pensil yang akan diukur, letakkan ujungnya pada angka 0. Kemudian nanti ujung pensil yang satunya ada di angka berapa? Kalau di sini Bu Guru memberikan contoh, ada di angka 8. Ujung pensilnya mulai dari 0 sampai 8. Maka panjang pensil pada gambar yang Bu Guru contohkan adalah 8 cm. Bisa ditulis 8 cm. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengukur panjang benda dengan satuan yang sesuai dengan bendanya. Jadi kita mengukur panjang dengan satuan sesuai dengan bendanya. Tidak semuanya sama sentimeter semua atau meter semua. Jadi kita sesuaikan. Satuan ukuran panjang menyesuaikan dengan benda yang diukur. Selanjutnya, ukuran panjang dan lebar buku tulis biasa kalian yang mengukurnya menggunakan penggaris tadi, satuannya sentimeter atau cm. Kemudian satuan ukuran tebal buku tulis karena terlalu kecil biasa menggunakan satuan milimeter atau mm. Untuk panjang dan lebar ruang kelas menggunakan satuan meter. Biasa alat yang digunakan adalah meteran roll besar. Jadi anak-anak, untuk satuan benda yang diukur itu menggunakan bermacam-macam satuan sesuai dengan bendanya. Selanjutnya, kita akan melakukan konversi satuan panjang dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya. Nah, suatu satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya. Hubungan antar satuan panjang adalah sebagai berikut. Nah, Bu Guru punya tangga ini. Di sini Bu Guru jelaskan ada tulisan KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Ini semuanya adalah satuan baku untuk panjang. Biasa dibuat seperti ini untuk mempermudah kalian dalam mengubah satuan panjang yang satu dengan yang lainnya. KM, kilometer, HM, hektometer, DAM dibaca dekameter, M, meter,
dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, untuk menghafalkan ini, kalian bisa menyanyikan dengan nada bangun pagi. Masih ingat anak-anak kalian menyanyikan lagu bangun pagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagu seperti itu masih ingat? Kita coba nyanyikan di sini dengan satuan-satuan panjang. Bisa kita mulai? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Nah, untuk mengingat itu, kalian bisa menyanyikan untuk membuat tangganya. Sekali lagi yuk, kita nyanyikan bareng-bareng. Wahid, isnain, salas. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Tepuk tangan dulu. Nah, ini tangga ini sebagai pedoman kalian dalam mengubah satuan panjang dari satu satuan ke satuan yang lain. Caranya bagaimana, Bu Guru? Nah, di sini cara menggunakan tangga satuan panjang tadi Bu Guru sudah menyanyikan, sudah tahu untuk km, kilometer, dan selanjutnya. Nah, caranya selanjutnya, jika kita mengubah satuan ke bawah, setiap turun satu tangga dikali 10. Turun satu tangga dikali 10. Kemudian yang kedua, untuk mengubah satuan ke atas, setiap naik satu tangga dibagi 10. Naik satu tangga dibagi 10. Nah, Bu, kalau naiknya 2 tangga, atau turunnya 2 tangga, berarti dikalikan 100, nolnya yang dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan contoh latihannya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, Bu Guru beri contoh. Untuk mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lainnya. Bu Guru beri contoh misalnya 7 meter akan diubah menjadi titik-titik cm. Bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk soalnya di sini 7 meter, kalian tulis dulu 7. Kalau soalnya 15 ditulis 15, soalnya 8 ditulis 8. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Di sini meter ke sentimeter. Kita ingat tangga tadi yang sudah kita nyanyikan. Nah, di sini meter diubah ke sentimeter, turun tangga. Berarti dikalikan dengan 10 atau 100 atau 1000. Kita lihat turunnya berapa tangga. Dari meter di sini 1 ke sentimeter 2. Nah, maka di sini karena turun tangga dikali. Karena 2 kali turun tangganya berarti nolnya 2. Dikali 100. Dan hasilnya 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. Jadi 7 meter jika diubah ke sentimeter hasilnya 700 cm. Mudah bukan anak-anak? Kita beri contoh lagi sekarang. Yang kedua, 900 cm
diubah menjadi satuan meter. Tadi Ibu Guru sampaikan untuk 900 cm diubah ke meter, kita tulis dulu soalnya. Di sini 900, berarti kita tulis dulu 900. Kemudian dari sentimeter ke meter, kita lihat tandanya. Dari sentimeter ke meter, berarti naik tandanya. Ingat, tadi kalau naik tangganya berarti diapakan? Iya betul, dibagi. Kita hitung ya, tangganya naiknya berapa kali dari sentimeter di sini? 1, 2. Oh, berarti naiknya 2 kali dibagi 100. Pinter banget. 900 dibagi 100, hasilnya berapa anak-anak? Betul, 9 meter. Nah, itu tadi cara mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lainnya. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya, kalau kita sudah tahu cara mengubah ini, berarti materi pembelajaran selanjutnya adalah menjumlahkan satuan panjang. Bu Guru beri contoh. Untuk menjumlahkan satuan panjang dengan menyamakan satuannya dulu. Misalnya Bu Guru beri contoh 2 km ditambah 5 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini ada kilometer, meter diubah ke meter. Karena satuannya berbeda, kita selesaikan satu-satu dulu. Yang 2 km kita selesaikan dulu. Diubah menjadi meter. Soalnya berapa anak-anak? 2. Tulis 2. 2 kilometer ke meter. Kita balik ke tangga tadi. Di sini dari kilometer ada di atas sendiri, ke meter di sini. Kita hitung turun tangga. Berarti dikali. Di sini kita hitung tangganya 1, 2, 3. Berarti dikali, kalau nolnya 3 berapa anak-anak? 1000, betul sekali. 2 dikali 1000, hasilnya 2000 meter. Untuk yang kedua 5 meter, karena satuannya sudah sama dengan soalnya, maka kita tinggal menuliskan sama dengan 5 meter. Jadi 2 km ditambah 5 meter sama dengan 2000 ditambah 5 meter, hasilnya 2005 meter. Nah, sudah ketemu anak-anak hasilnya. 2 km ditambah 5 meter sama dengan 2005 meter. Langkahnya seperti ini ya anak-anak. Nah, tadi kalian sudah belajar satuan panjang mulai dari satuannya, kemudian alat ukurnya, kemudian mengubah atau mengkonversi satuan menjadi satuan panjang yang lainnya, sampai akhirnya kita menjumlahkan angka dengan satuan panjang yang berbeda. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan
bisa kalian pahami, dan nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Bu Guru berikan di classroom. Itu tadi anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.